Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Puji Tuhan kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Khususnya hari ini kalau kita mau merayakan hari Pentakostal, yaitu hari Pentakostal, yaitu hari dimana kita menantikan masa penantian kita, Tuhan adakan pencurahan Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu mari kita mau buka hati kita mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan dan pencurahan Roh Kudus-Nya yang manis. Saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami merindukan hadirat-Mu. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku. Katakan mengalir penuhi kami Tuhan, amin. Mengalir pulihkanku, amin. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan pemulihan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Katakan dengan minyak yang baru urapi kami Tuhan, yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidup. Katakan lagi, datang ya Roh Kudus, datang Roh Kudus. Hanya Engkau yang kami rindukan malam hari ini ya Roh Kudus, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Engkau, pulihkan kami Tuhan, mengalir pulihkan. Dengan iman katakan, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan, bawa kami lebih lagi, amin. Tinggal di dalam, kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan
firman-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih untuk malam yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. 2-3 orang berkumpul Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau hadir bersama dengan kami. Khususnya malam hari ini Tuhan, kami mau menikmati Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya anggur yang baru akan Kau curahkan bagi setiap kami, akan memulihkan kami, akan mengubahkan hidup kami menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan kami mau bersorak-sorai karena Tuhan sangat teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ada haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau mengucap syukur untuk Roh Kudus-Nya yang dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami membuka hati kami menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Sama-sama kita mengatakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah.
Kami mau terus izinkan Roh Kudus yang bekerja ya Tuhan malam hari ini. Ini kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Malam hari ini Roh Kudus Tuhan siap menjamah kita semua. Buka hati kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan Roh Kudus hadir di sini dalam hidup kami. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Menawan dan suci. Katakan kami rindu Tuhan. Ku mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus manis dan lembut. Dialah penolong kita yang sejati. Amin. Yang sejati dan suci. Kami rindukan mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu Tuhan. Kaulah yang kami perlukan. Amin. Kau terutama. Amin. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya Roh Kudus bertatalah
hari ini kami mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kami. Kami siap untuk dipulihkan. Kami rindu untuk dilawat Tuhan. Kami rindu ada pembaharuan dalam hidup kami ya Roh Kudus. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Katakan bekerjalah ya Roh Kudus. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkatalah lebih lagi. Urapanmu, katakan lawatanmu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Kau terus tambah. Haleluya. Bekerjalah, jalan ya Roh Kudus. Berkatalah lebih lagi. Lawatanmu Tuhan, Kaulah yang kami perlukan Tuhan. Amin. Kau terutama di hidup. Sekali lagi katakan, bekerjalah Kau Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus, berkatalah urapanmu Tuhan, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Terutama di hidupku. Bukan sekedar kebiasaan kami datang malam hari ini untuk beribadah Tuhan, tapi Kau Allah yang maha tahu, Kau Allah yang maha mengerti, Kau yang melihat kedalaman kami. Benar-benar kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu untuk dibaharui ya Tuhan, hati kami, pikiran kami, sehingga hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan Allah menjadi bagian dari hamba-Mu Tuhan. Isi hati-Mu menjadi bagian hamba-Mu, sehingga kami semua yang datang malam hari ini, kami akan diberkati, diberikan kekuatan yang baru untuk kami dimampukan berjalan dari hari lepas hari. Dan kami percaya kami lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu kami mau sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk terima anugerah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, selamat malam semuanya, apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk sharing firman ya. Mungkin ada yang belum kenal saya Kevin. Di gereja ini mungkin udah 3 tahun lah ya. Terus background saya dokter di Indonesia. Tapi di sini lagi mencoba untuk mencari kerja ya, untuk lebih menetap di sinilah gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu sama kita semua ya, siapa di sini yang ingin menang? Coba angkat tangan. Haleluya ya, puji Tuhan. Semuanya ingin menang ya. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita
ingin berlatih, training, tapi untuk menjadi lebih faithful lagi sama Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Mari semuanya kita buka dalam bahasa Indonesia dan dalam terjemahan New King James ya. Dalam terjemahan barunya 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya saudara. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Ayat 25 ini, ayat 24 ini merupakan satu statement untuk kita. Run in such a way as to get the prize. Ini merupakan satu, kalau misalkan saudara ingat Korintus itu, kita kan semua tahu Olimpiade ya. Kita semua tahu di mana Olimpiade itu diadakan 4 tahun sekali. Nah, ternyata saya research di jemaat-jemaat Korintus itu sudah melakukan pesta olahraga tuh dari dulu, dari zaman Rasul Paulus. Bahkan di sini begitu indahnya, begitu mudahnya Rasul Paulus menunjukkan kita satu gambaran tentang olahraga. Di situ ada setiap 2 tahun sekali dibuat namanya Games Isthmian Games. Jadi dulu bangsa Yunani itu pengen setiap tahun pasti ada pesta olahraga di mana mereka berkumpul. Nah, bagaimana Rasul Paulus itu mau menjamah orang-orang di Korintus dengan cara menggunakan satu imagery, satu peribahasa, satu gambaran yang sangat mudah, yaitu tentang olahraga. Di sini dikatakan bahwa do you not know that in a race all the runners run. Jadi banyak daripada kita yang sama-sama kita berlari, but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Larilah untuk mencapai hadiah itu, untuk mencapai the first winner. Rasul Paulus nggak mengatakan bahwa kita lari untuk fun, bahwa kita lari hanya untuk mendapatkan participation trophy, atau kita lari hanya untuk berlari bersama. Tapi dia mengatakan bahwa run in such a way as to get the prize. Larilah untuk mendapatkan hadiah itu. Jadi kita di sini ada penekanan bagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam Alkitab kita harus run to win. Run untuk memenangkan hadiah itu. Lalu mengapa kita sering merasa kalah? Saya bukannya munafik, tapi saya sendiri secara Kristen, saya merasa kadang-kadang kita maju, kita merasa bertumbuh dalam iman kita maju, tapi kita kok mundurnya lebih banyak gitu. Kita maju mungkin 2 langkah, mundurnya 3 langkah. Kita maju mungkin 1 langkah, mundurnya rasanya 5 langkah gitu. Ada banyak hal dalam hidup kita itu yang kita coba melangkah, kita coba maju, tapi kita merasa tuh gagal. Sebagai orang Kristen kita merasa, kok kayaknya Tuhan tuh, kita pengen dekat sama Tuhan, tapi kita tuh gagal gitu. Kita merasa kita adalah failure, kita adalah seorang yang gagal. Rasanya berat, finansial susah, kadang-kadang kita merasa pelayanan susah, kita merasa keluarga susah, hubungan pernikahan susah. Bahkan dalam kita mungkin di sini sudah punya anak, kita mendidik anak pun kadang-kadang kita susah. Banyak hal itu yang merasa kita kok pelan-pelan jadinya kayak seorang yang kalah. Padahal dikatakan bahwa we need to run to win. Kita harus lari untuk menang.
Sebagai orang Kristen kita selalu bilang bahwa kita itu harusnya menang. Tapi kenapa kita feel like a failure? Jawabannya adalah we are trying too long. Kita mencoba terlalu lama. We are trying too long. Sering nggak saudara di awal tahun mengatakan, oh I want to try living healthier. I want to try eat a healthier diet. Tapi at the end of the year, apa yang terjadi? Ada yang mungkin lebih parah, ada yang aduh berat badannya lebih naik ya hari ini ya. Atau mungkin masih ada tahun depan, kayaknya hidup tuh masih panjang gitu. So that is trying. We are trying to get something. We are trying to plan something. But at the end, we are not getting it. Akhirnya kita nggak dapatkan itu. Jadi kata mencoba, kata trying itu menjadi satu prinsipal kita gitu. Kadang saya pas lagi cerita sama anak-anak youth, oh I'm trying to study, I'm trying to eat better, but they are not. Akhirnya enggak gitu. Kadang kita mencoba untuk we are trying to study better, but then the power of Netflix pulls us gitu, kayak lebih kuat gitu rasanya. Kadang-kadang kita mau coba untuk makan, mau coba untuk nggak makan, tapi kok rasanya fridge itu enak gitu ya. Kayaknya rasanya tuh makanan-makanan itu tuh kayaknya narik kita gitu. Itulah yang terjadi sama kita. We are trying, but we are not actually doing it. Jadi itulah yang kita harus benar-benar. Kenapa kita itu harus mempunyai satu, saya mau ngomong di sini adalah we are not trying, but we are training in God. Amin saudara. We are training in God. We are not trying, but we are training in God. Kenapa kita harus training? Karena dengan training kita mempunyai satu perubahan yang real, satu perubahan yang nyata. Pernah gak saudara ke gym, kita latihan fisik, apa yang kita mau lakukan? Supaya kita six pack kan, supaya kita sehat. Dan perubahan itu sesuatu yang kita pertahankan gitu, sesuatu yang bertahan. Ketika kita berlatih, ketika kita train to do it, hasilnya akan menjadi hasil yang nyata, akan menjadi hasil yang real, realistik. Mungkin saudara udah pernah tahu, kita sebagai orang Kristen itu kita mempunyai tujuan hidup. Kita mempunyai siapa kita dalam dunia ini, mungkin saudara udah tahu semuanya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita kadang merasa kita tahu kita ciptaan Tuhan, kita tahu kita mempunyai goal untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita tahu habit apa yang kita mau lakukan, habit apa yang mungkin kita nggak boleh lakukan. Kita tahu semuanya itu. But the thing is that, do you know how to do it? Seringkali kita merasa kita udah punya semuanya nih. Kita merasa kita udah tahu bagaimana caranya. Tapi do you know atau do you really do it? Apakah kita benar-benar melakukannya semuanya itu? Jadi stop trying, but start training. Mulailah kita berlatih. Mulailah kita berlatih saudara. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Kembali saya ingatkan. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Ayat yang ke-25 dikatakan, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Amin saudara. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya,
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi hadiah yang kita dapatkan, prize that we get dari training bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan, untuk future. Dalam bahasa Inggrisnya, have nothing to do with godless myth and old wives' tale. Rather, train yourself to be godly. Train, start training. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Jadi ada janji, ada future yang Tuhan janjikan untuk kita. Dallas Willard, seorang filosofi dari Amerika, berkata bahwa to train means arranging our life around those practices that enable us to do what we cannot now do by direct effort. Jadi ada effortnya, saudara. Saya yakin di sini setiap daripada kita pernah satu kali training, mau itu apapun itu. Mau itu ke gym, mau itu kompetisi, mau di restoran, mau naik jabatan. Saya yakin kita pernah training. Pertanyaan saya, saudara, kita tahu goals kita kan? Goals kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita adalah creation dari Tuhan. Barang kalau dibuat, misalkan Apple, saya selalu bilang, iPad dibuat itu untuk memuliakan namanya Apple. Kalau misalkan iPad itu nggak ada gunanya, bayangkan, kita nggak akan tahu apa itu iPad kalau misalkan nggak ada tujuannya. Sama, kita adalah creation-nya Tuhan. Kita digunakan untuk merepresentasikan Tuhan. Dan setiap daripada kita ada tujuannya. We have goals. Setiap kita sebagai creation ada goals. Sekarang pertanyaan saya sama saudara adalah, ketika kita prioritas hidup kita adalah untuk Tuhan, have you spare your time untuk training dalam Tuhan? Apakah kita train dalam Tuhan? Kalau misalkan kita itu fokus sama sesuatu, mau naik jabatan, mau jadi mungkin head chef, atau mau jadi, kalau saya dokter, saya belajar kedokteran itu kalau sampai hari ini itu 12 tahun. Dari tahun 2011. Itu saya belajar kedokteran. Sama, penyakitnya sama aja gitu. Tapi yang saya pelajarin 12 tahun. Saya juga gak ngerti kenapa. Tapi ada trainnya di situ. Nah, sama seperti kita. Kita tahu goals kita tahu tujuan kita, tapi apakah kita ada training dalam Tuhan? Apakah kita train? Itu biarkan jadi satu pertanyaan dalam hidup kita. Saya sendiri, ketika saya persiapkan ini, saya merasa maybe it's not enough gitu. Apa yang kita kerjakan setiap harinya, kadang kita merasa ibadah itu, mungkin sama tadi pagi saudara Ones mengatakan, kadang kita merasa ketika kita sudah menyelesaikan semuanya, kita punya spare time, then that spare time will be for Jesus. Tapi kalau misalkan prioritas kita itu adalah untuk Tuhan, yang lainnya itu untuk Tuhan, tapi spare time-nya untuk hal-hal yang lain. Benar nggak saudara? Amin nggak saudara? Ketika kita tahu prioritas kita adalah untuk Tuhan, then our first training itu adalah untuk Tuhan. Untuk training kita butuh apa? Yang pertama, we get the gear. Ketika saya waktu mau, misalkan kita mau lari maraton, sebelum kita mulai lari aja, kita beli headband, kita beli baju yang bagus, kita beli sepatu yang cocok, kita beli mungkin aplikasi yang bagus buat lari. Walaupun kita belum mulai, tapi we get the gear. Kita cari alat-alat itu. Sama halnya kita train dalam Tuhan, kita train dalam gereja, we get the gear to serve the Lord. Mau itu highlight buat Alkitab, mau itu bawa buku Alkitab, mau itu aplikasi di HP-mu, mau itu
notes di HP-mu, bawa buku ke gereja. That's the gear. Karena kita mau train dalam Tuhan. Sama halnya kita mau train dalam hal sesuatu, kita persiapkan dahulu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada game plan. Kalau misalkan kita olahraga, lari maraton, latihannya cuma 1 malam sebelumnya, I don't think we can do it. Kita mau ngambil tes, kita mau ada audit besok, restorannya mau diaudit nih. Tapi kita baru prepare di malam sebelumnya, di jam sebelumnya, I don't think we can do it. Semuanya itu butuh proses. Itulah game plan-nya. Ketika kita mau train dalam Tuhan, ketika kita mau berlatih dalam gereja, then set the game plan. Kita datang ke gereja tiap minggu, kita berdoa sama Tuhan, kita siapkan waktu kita bikin schedule untuk Tuhan. Itulah game plan-nya. Kalau kita nggak ada itu, ya then your training is nothing. Kenapa kita itu harus train, saudara? Karena tadi yang saya bilang, effort. Ketika kita trying, tapi akhirnya masalah begitu besar, atau ada sesuatu yang gak cocok, atau ada sesuatu yang menekan kita, then we give up. Trying itu adalah kita ingin menjadi sesuatu yang belum kita mau. Misalkan, I'm trying to be a doctor. Kesannya gimana, saudara? Kesannya adalah sekarang saya belum dokter, tapi I want to be a doctor. I'm trying to be a doctor. Apa bedanya I'm trying to be a doctor sama I'm training to be a doctor? I'm trying, saya belum jadi dokter. Tapi I'm training, saya udah menjadi dokter, tapi saya memperkuat dokter saya. Setiap daripada kita, saya yakin dan percaya, sudah percaya Kristus kan? So you guys, you don't need to try at all. Kalian semua sudah masuk ke dalam training. Karena kalian udah hamba-hamba Tuhan. Kalian semua itu sudah menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Yang dibutuhkan sekarang adalah, we have to train hard. We have to train to be a better servant. We have to be a better son of God. Itulah yang kita harus lakukan. Kita udah menjadi keluarga Allah, kita udah menjadi keluarga Tuhan. Saatnya sekarang kita adalah untuk train ourselves. Kita hanya perlu berlatih. You don't need to try because you are already son of God. Karena kita semua udah menjadi hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Yang kita perlu adalah we just need to train. We just need to train, saudara. Saya kemarin share ini di youth. Saya bilang sama anak-anak youth, saya kasih perumpamaan tentang karate ya, saudara. Saya bilang sama anak-anak youth, kan kita semua mungkin tahu ya karate ya. Saya bilang sama mereka, apa bedanya ban putih sama ban hitam gitu. Saya bilang, which one is harder to get? The black belt atau yang the white belt? Dan ternyata yang lebih susah adalah the white belt. Karena kita susah untuk memulai. Tapi ketika kita sudah memulai, what is black belt? Black belt adalah white belt and never stop training. Ketika kita never stop training, then we will achieve higher. We will achieve something better. Kita menjadi lebih kuat. Kita menjadi lebih lagi. Itulah yang kita butuhkan. Kita berlatih bukan kita ingin melebihi Tuhan. Kita berlatih bukan kita ingin menjadi lebih daripada Tuhan. Tapi kita berlatih untuk kita menang. Menang dalam hal apa? Kita show up. Kita datang ke gereja, kita berlatih aja. Itu sudah menunjukkan bahwa kita menjadi satu murid yang baik untuk Tuhan. Itu adalah konsistensinya. Itu adalah bagaimana Tuhan tuh memberikan kita satu tujuan, satu goals dalam hidup kita. Kita berlatih. Kita berlatih, saudara. Jadi yang saya inginkan daripada kita hari ini,
serahkanlah hidup kita, kasih waktu kita sama Tuhan, dan get the gear. Mulailah latihan itu. Kalau kita nggak mulai latihan itu, sampai kapan kita mau mulai gitu? Hidup kita kalau dalam Alkitab bilang sampai 70 tahun. Kalau misalkan lebih adalah satu anugerah Tuhan. Tapi kita mau mulai kapan? When? When do you want to start to train? Kapan kita mau mulai latihan? Kalau kita bilang hari ini ya belum lah, besok mulai hari lagi kita nggak ada waktu lagi. Minggu depan kita mau mulai lagi nggak ada waktu lagi. Dan kapan gitu? Sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan, maybe kita selalu akan bilang kita nggak ada waktu untuk train. Padahal untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal yang kita merasa mungkin lebih enjoy, kita lebih enak, kita ada waktu gitu. Kenapa untuk Tuhan kita nggak ada waktu? Saya selalu bilang dalam kedokteran ya saudara, kita secara jasmani kita selalu enak di hal-hal yang comfort gitu. Hidup kita itu kalau misalkan ada tekanan tuh rasanya mau lari, rasanya kita nggak mau, pengennya tuh nggak mau ngambil gitu. Tapi itulah manusia. Ketika dia dihadapkan dengan satu stres, dia pengennya lari. Dia pengennya nggak mau ambil ini stresnya, karena mereka takut. Tapi kalau kita train dalam Tuhan, kita tahu bahwa future kita udah ada pegangan dalam Tuhan, maka itu yang menjadi janji kita. Itu yang menjadi satu pegangan kita sama Tuhan. Di ayat yang ke-28, 27, dikatakan bahwa ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Shadow boxing. Ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Di sini udah jelas saudara. I strike a blow to my body and make it my slave. Jadi, pikiranmu, kamu bisa memerintah badanmu. Jadi jangan ikut kedaginganmu, tapi biarkan kamu memerintah kedaginganmu. Make it my slave. Jangan kita cuma shadow boxing. Jangan kita cuma hidup tapi nggak ada arah. Jangan kita hidup tapi nggak ada tujuan. Tapi kita latihlah badan kita, latihlah emosi kita, latihlah pikiran kita. Semuanya kita latih hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Pada hari ini, saya ingin sama-sama kita tutup mata kita. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita ambil waktu sejenak saudara. Kita pikirkan apa yang sudah kita berikan sama Tuhan. Apa yang sudah kita latih untuk Tuhan. Kalau misalkan pada hari ini saudara merasa terketuk hatinya, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, jamah kami Tuhan. Setiap hari ini saudara-saudara yang hadir malam ini, ubah mindset saudara. Kita training untuk Tuhan. Kita mencoba supaya kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih benar-benar lagi sama Tuhan. Kita prioritaskan Tuhan saudara. Kita tahu kita adalah umat Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Sambil kita nyanyikan lagu ini, kita rasakan hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Curhat sama Tuhan saudara. Cerita sama Tuhan. Kita kadang sibuk. Kita kadang merasa satu hari itu sibuk dari pagi. Apalagi saudara kan kerja di restoran ya. Dari pagi sampai malam, capek fisik. Waktu gak sempet. Mari saya berikan waktu kepada saudara untuk sharing sama Tuhan. Nyatakan sama Tuhan. Katakan sama Tuhan bahwa Tuhan, kami ingin berikan waktu lebih
untuk Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan hikmat. Mari kita undang Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Biar Tuhan menjamah hati kita, saudara. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sambil singa memuji Tuhan, mari sama-sama kita ambil waktu. Berikan hatimu untuk Tuhan, saudara. Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, kami berdoa Tuhan. Malam ini Tuhan, ubah mindset kami Tuhan Yesus. Kadang Tuhan kami mencoba Tuhan, kadang kami masa gagal Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami ingin berikan waktu lebih untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin melatih hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kadang masa berat, kami kadang masa capek, kami masa bosan, jenuh saudara. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami berlatih untuk Engkau Tuhan Yesus, kami akan dibangkitkan Tuhan, kami akan dikuatkan Tuhan Yesus. Buka hatimu saudara. Biar Roh Kudus menjamah, biar Roh Kudus menguatkan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami Tuhan. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Thank you Jesus. Mari Tuhan, mari jemaat-jemaat Tuhan, jangan kita banding-bandingkan diri kita sama yang lain saudara. Tanya sama diri saudara,
bagaimana kita sama Tuhan. Ingat saudara, ketika Tuhan mati di kayu salib, ketika Tuhan datang ke dunia ini, apakah dia pernah hanya sekedar trying to save us? Apakah dia pernah hanya sekedar trying to give his love? No. Tapi Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan datang ke dunia ini saudara, dia mendemonstrasikan semuanya. He proves it. Dia menunjukkan sama kita benar-benar 100%. Dia gak pernah bohong saudara. He is not trying to save us. Tapi he proves. Dia menunjukkan sama kita bahwa kita itu sangat valuable untuk diselamatkan. Kadang kita merasa malu, kadang kita merasa jijik, kadang kita merasa mungkin kita tuh gak layak. Tapi pada hari ini, by faith, we want to train. Amin saudara. Yes, amen. By faith we want to train. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sama-sama kita mau katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Malah kami Tuhan. malah Haleluya. dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, ku buka hatiku. Amin. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Pakailah kami Tuhan. Oh haleluya. Yes, amin. Dengan kuasa Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami lagi betapa kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk panggilan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang biasa-biasa Tuhan, tapi kami mau tetap berjalan di dalam panggilan-Mu yang indah Tuhan. Kami mau terus in training ya Tuhan, untuk kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk kami terus melakukan isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya ada tujuan yang mulia yang Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur ya Roh Kudus, Engkaulah penolong kami yang diberikan oleh Bapa kami yang di surga. Kami tidak sendiri, tapi kami punya Roh Kudus yang manis yang akan selalu menolong kami, menuntun kami dan memimpin kami untuk berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Kami mau kembalikan semuanya dan kami percaya Tuhanlah yang kami puji dan agungkan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada haleluya? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan sambil kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara setia untuk terima anugerahnya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah
untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman besok kita tidak ada sal, tapi bagi saudara yang rindu bergabung, kita akan sama-sama ke Lake Geneva ya. Mau ada piknik jam 8.30 berkumpul di Pastori. Bagi yang libur, yang mau bergabung, you are welcome. Dan hari Kamis kita ada tea talk jam 7.30. Dan hari Jumat kita akan ada prayer warrior di tempat ini. Dan hari Minggu kita kembali beribadah pagi jam 9 dan malam 10.45. Bantu doa saudara bahwa Bapak Gembala ada di California sedang mengikuti conference 100 tahun Foursquare, dan juga ada perkumpulan GPDI se-USA, bahkan dari Indonesia juga ya. Mereka banyak yang datang untuk menghadiri acara ini. Biar terus Bapak Gembala bisa menjadi berkat dan kembali ke tempat ini membawa api yang dari California itu. Puji Tuhan, ini saja menjadi pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita pada pada subuh ya, udah jam 12 malam hari ini. Kita mau angkat kedua tangan kita sambil kita akan nyanyikan Bekerjalah ya Roh Kudus. Thank you Jesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi Tuhan. Amin. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu Tuhan. Kaulah yang kami perlukan, Kau satu-satunya apa di hidupku. Sekali lagi katakan bekerjalah di dalam nama Yesus. Kami rindukan Engkau Tuhan, berkata dalam hidup kami. Haleluya. Lawatanmu Tuhan, oh Kau layanku, Kau terutama di hidupku. Katakan Kaulah yang kami perlukan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Inilah yang menjadi pernyataan kami Tuhan. Hanya satu-satunya penolong kami yang setia dalam hidup kami. Hanya satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami gagal ketika kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami ya Tuhan terus menyenangkan-Mu dari hari lepas hari. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami memohon berkat yang daripada-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima anugerah yang daripada-Mu. Mari saudara-saudara yang ada, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami siap terima anugerah dan berkat daripada-Mu. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi di antara anaknya dan bahkan Roh Kudusnya yang manis. Dan kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Dan menantikan kita tetap kudus, tulus dan tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.